Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu teori perilaku, teori kontingensi, dan teori sistem. Sebelum kami memulai presentasi kami akan mengenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Syedjila Armeza Putri, yang kedua Reno Rahmadania yang berlangsung dengan saya sendiri, yang ketiga Ramdhani Ali. Selanjutnya poin pertama, teori perilaku dan teori kontingensi yang akan dijelaskan oleh Ramdhani Ali. Kepada Ramdhani Ali dipersilakan. Baik, saya Ramdhani Ali akan membacakan tentang materi perilaku. Pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh manusia. Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Bentuk dari perilaku ada dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Sedangkan perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek. Proses dari pembentukan perilaku dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Yang pertama yaitu persepsi, motivasi, emosi, dan belajar. Selanjutnya teori kontingensi. Teori kontingensi mula-mula diperkenalkan oleh Lawrence dan Lorentz, kemudian dipakai oleh Katz dan Rosenzweig yang menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik dalam mencapai kesesuaian antara faktor organisasi dan lingkungan untuk memperoleh prestasi yang baik bagi sesuatu organisasi. Sedangkan menurut Sari dalam Azli Azizi, teori kontingensi merupakan suatu teori yang cocok digunakan dalam hal yang mengkaji reka bentuk, perencanaan, prestasi, dan kelakuan organisasi, serta kajian yang berkaitan dengan pengaturan strategik. Sedangkan menurut Raibun dan Thomas dalam Azli Azizi, teori kontingensi menyatakan bahwa pemilihan sistem akuntansi oleh pihak manajemen adalah tergantung pada perbedaan desakan lingkungan perusahaan. Terima kasih kepada Ramdhani Ali yang telah menjelaskan mengenai poin pertama dan poin kedua. Selanjutnya poin yang ketiga yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu teori sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan teori sistem. Teori sistem adalah, menurut Stephen Amos Margit-Simkin, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan atau goals yang sama. Pengertian umum mengenai sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap sistem yang terdiri dari unsur-unsur. Yang kedua, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Yang ketiga, unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan sistem. Yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain
yang lebih besar dari Mulyadi 2001. Selanjutnya yaitu menurut Jogianto HM, suatu sistem mempunyai karakteristik tertentu, yaitu mempunyai 1. Komponen sistem. Suatu sistem terbentuk dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan, dapat berubah suatu subsistem atau bagian dari sistem. Poin yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah ataupun luar batas sistem yang mempengaruhi operasi dan sistem. Yang keempat, penghubung sistem merupakan penghubung antara satu sistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Yang poin kelima, sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai atau sasaran. Sasaran dari sistem akan menentukan sekali masukan yang dibutuhkan dan keseluruhan yang akan dihasilkan oleh sistem. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu kekuatan dan kelebihan dari teori-teori yang tertera di atas, yang akan dijelaskan oleh Sedzila Armeza Putri. Kepada Sedzila Armeza Putri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori perilaku, teori sistem, dan teori kontingensi. Yang pertama, teori perilaku. Kelebihannya itu memberikan pemahaman akan pentingnya motivasi perorangan. Yang kedua, meningkatkan empati manajer dalam berhubungan dengan karyawan. Yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih banyak. Kekurangan yang pertama itu model dan teori yang ditawarkan dipandang terlalu rumit dan abstrak. Yang kedua, kepemimpinan tidak efektif. Yang ketiga, konsep manajemen modern sulit dipahami. Kekurangan teori kontingensi. Yang pertama, kelebihannya yaitu teori ini telah memperluas pemahaman kita mengenai kepemimpinan dengan mempertimbangkan dampak situasi terhadap pemimpin. Yang kedua, teori ini prediktif dan menyediakan informasi yang berguna bagi kepemimpinan secara efektif. Kekurangan yang pertama, teori ini gagal menjelaskan secara lengkap kenapa seorang pemimpin lebih efektif dalam beberapa situasi dibanding situasi lain. Yang kedua, teori ini gagal menjelaskan apa yang harus dilakukan organisasi untuk menyesuaikan pemimpin dan situasi di tempat kerja. Terima kasih kepada Sedzila Armeza Putri yang telah menjelaskan. Selanjutnya penutup. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.